Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu layanan yang paling banyak dibicarakan di dunia cloud, Amazon EKS. Kita akan lihat gimana sih layanan Kubernetes terkelola dari Amazon ini bisa bikin hidup para developer jadi jauh lebih gampang. Oke, kita semua tahu kan Kubernetes itu powerful banget. Tapi jujur aja, ngurusinnya sendirian itu bisa bikin pusing tujuh keliling. Mulai dari instalasi, maintenance, patching, wah banyak banget kerjanya. Nah, gimana kalau semua kerumitan itu bisa kita serahkan ke orang lain? Inilah masalah inti yang coba dipecahkan oleh AKS. Nah, dari situlah kita masuk ke pertanyaan utamanya. Jadi, apa sih sebenarnya Amazon EKS itu? Simpelnya gini, AKS itu layanan Kubernetes yang fully managed sama AWS. Artinya, Anda nggak perlu lagi pusing mikirin cara instalasi, cara operasiin, atau bahkan cara nge-maintain control plane atau node-nya. Semua kerjaan berat itu biar AWS yang urus. Jadi, kita bisa fokus ke hal yang benar-benar penting, bikin aplikasi. Dan yang bikin EKS ini keren banget, dia itu bukan cuma Kubernetes yang dilempar gitu aja ke AWS. Enggak, EKS ini terintegrasi super dalam dengan ekosistem AWS lainnya. Mau simpan kontainer image, langsung pakai Amazon ECR. Butuh distribusi traffic, ada Elastic Load Balancing. Keamanan dan otentikasi tinggal pakai IAM. Isolasi jaringan, udah pasti pakai Amazon VPC. Semuanya nyambung jadi kerjanya mulus banget. Oke, sekarang ayo kita bongkar sedikit. Kita lihat yuk, apa aja sih yang ada di dalam sebuah klaster EXKS? Jadi, arsitekturnya itu dibagi dua, gampang banget ngertiinnya. Di satu sisi, ada control plane. Anggap aja ini otaknya si Kubernetes, bagian ini 100% diurusin sama AWS. Mereka jamin high availability-nya semuanya deh. Nah, di sisi lain ada yang namanya nodes. Ini ibaratnya ototnya. Disinilah semua aplikasi kita, semua pod kita bakal jalan. Dan untuk node ini kita punya pilihan. Mau kita yang urus atau kita serahin juga ke AWS. Mari kita bahas si otaknya dulu ya, control plane-nya. Kerennya, setiap cluster EKS itu dapat control plane yang eksklusif, single tenant, jadi nggak campur sama punya orang lain. AWS juga nyebarin ini di beberapa availability zone, jadi kalau satu kenapa-kenapa, yang lain siap nge-backup. Sangat handal. Terus bagian depannya dilindungi pakai network load balancer, dan data-data sensitifnya yang disimpan di etcd itu dienkripsi pakai AWS KMS. Jadi dari sisi keamanan dan keandalan, wah udah top banget deh. Nah, sekarang kita pindah ke bagian ototnya, yaitu node. Gampangnya gini, node itu ya server-servernya, tempat aplikasi kita beneran hidup dan berjalan. Semua pod kita ya dijadwalkan di sini. Dan seperti yang saya sebut tadi, ada beberapa cara nih buat ngurusin node ini. Pada dasarnya, kita punya 3 pilihan utama. Pilihan pertama, self-managed nodes. Ini buat Anda yang suka kontrol penuh, mau ngatur semua detail instance EC2-nya sendiri. Pilihan kedua, ada managed node groups. Ini jalan tengah yang enak. AWS bantu otomatisasi banyak hal, tapi kita masih punya sedikit kontrol. Nah, pilihan ketiga, ini yang paling asyik, AWS Fargate. Ini benar-benar serverless. Nggak usah pusing mikirin server sama sekali. Tinggal jalanin podnya aja. Jadi pilihannya tergantung banget sama kebutuhan dan seberapa besar kontrol yang Anda mau. Oh iya, ada satu lagi nih. Kalau Anda mau bikin klaster baru, coba deh pertimbangin EKS Automode. Ini bisa dibilang mode paling gampang. Semua diotomatisasi, mulai dari nyiapin infrastruktur, scaling, sampai optimasi biaya. Bener-bener set it and forget it. Ini cara paling simple buat mulai. Oke, kita udah bahas control plane dan node. Sekarang, gimana EKS bisa ngobrol sama layanan AWS lainnya? Terutama buat urusan jaringan dan penyimpanan. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya setiap pod di EKS bisa punya alamat IP sendiri dan bisa ngobrol di jaringan? Nah, ini dia rahasianya. Ada yang namanya VPC CNI plugin. Cara kerjanya cerdas banget nih. Jadi, di setiap node itu udah disiapin cadangan alamat IP. Begitu ada pod baru yang muncul, wus, plugin ini langsung ngambil satu IP dari cadangan itu dan ngasih ke si pod. Jadi, si pod langsung bisa nyambung ke jaringan VPC. Semuanya otomatis, cepat, dan efisien. Terus gimana kalau aplikasi kita butuh nyimpen data? Kan kontainer itu sifatnya sementara. Nah, tenang aja, EKS punya yang namanya Container Storage Interface atau CSI. Ini kayak jembatan yang ngehubungin EKS ke berbagai layanan storage AWS. Butuh storage yang nempel ke satu pod? Pakai Amazon EBS. Butuh file system yang bisa diakses bareng-bareng? Ada Amazon EFS atau FSX.
Jadi, aplikasi yang butuh nyimpen data atau stateful aman banget jalan di EKS. Nah, bagian ini menarik banget nih. Ternyata EKS itu nggak cuma buat di cloud-nya AWS aja loh. Ada banyak cara buat ngedeploy EKS sesuai kebutuhan kita. Lihat deh opsinya, banyak banget. Tentu yang standar itu EKS di AWS, jalan di EC2 atau Fargate. Tapi kalau Anda butuh EKS di data center Anda sendiri, tapi pengen hardware-nya di manage AWS, ada EKS di AWS Outpost. Mau jalanin EKS di server punya Anda sendiri? Bisa, pakai EKS Anywhere. Buat yang suka do it yourself, ada EKS distro versi open source-nya. Bahkan ada mode hybrid, di mana node-nya ada di on-prem, tapi control plane-nya tetap di-manage sama AWS di cloud. Gila kan? Ini artinya kita bisa dapat pengalaman Kubernetes yang konsisten dimanapun kita butuh. Oke, jadi setelah lihat semua ini, apa sih kesimpulan besarnya? Intinya cuma satu, dan ini yang paling penting. EKS itu ngebebasin kita dari pusingnya ngurusin infrastruktur Kubernetes, supaya kita bisa fokus 100% buat ngebangun aplikasi yang keren. Udah, itu aja. Biarin AWS yang ngurusin sisanya. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan makin canggihnya layanan managed kayak EKS ini, yang makin otomatis, makin pinter, kira-kira peran tim infrastruktur di masa depan bakal kayak gimana ya? Apakah mereka masih dibutuhkan, atau perannya bakal berubah total? Ini topik yang menarik banget buat dipikirin.